Harvey Muiz aja sampai ngasih hadiah ke anaknya jet, ya kan, luar biasa ya. Sebenarnya kalau pengusaha yang benar tuh nggak akan melakukan hal itu, ya kan. Tapi karena uang-uang gampang, uang-uang seperti ini ya, itu ya kasihlah ya. Hola netizen yang tercinta. Harvey Muiz, suami Sandra Dewi, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Kasus ini membuat sosok sebagai suami idaman pun langsung runtuh seketika. Bagaimana tidak dikatakan sebagai sosok suami idaman? Sandra Dewi selalu dimanjakan dengan kemewahan, bahkan putranya Rafael Muiz dibelikan jet pribadi. Diketahui jet pribadi milik Harvey Muiz adalah tipe Bombardier Challenger 605 yang mampu menampung 12 orang. Harga jet pribadinya dibanderol 14,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara 271,8 miliar rupiah. Tapi Harvey Muiz juga harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk membayar kru, parkir, dan sebagainya. Diperkirakan untuk biaya operasional pesawat jet pribadi tersebut, Harvey Muiz harus merogoh kocek 550 ribu dolar Amerika Serikat atau 8,7 miliar rupiah. Selain memiliki jet pribadi, Harvey Muiz juga memiliki koleksi mobil mewah seperti Ferrari yang harganya juga miliaran rupiah. Posisinya sebagai Presiden Komisaris PT Multi Harapan Utama tidak mengherankan jika dia memiliki semua itu. Harvey Muiz menjadi tersangka ke-16 setelah sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dari kasus suaminya Sandra Dewi yang korupsi sampai 271 triliun, banyak orang-orang bertanya, kenapa sih koruptor-koruptor yang malingnya gede-gede itu kok banyaknya keturunan Tionghoa? Jawabannya sebenarnya simpel, karena para pengusaha itu datang dari mereka. Ini sekaligus tamparan buat kita, introspeksi buat kita yang bukan keturunan Tionghoa. Ayo jadi pengusaha seperti mereka dan kita tetap jujur, cinta negara, cinta NKRI, biar tidak dikuasai oleh mereka kekayaan NKRI, begitu loh, biar tetap bisa bermanfaat untuk rakyat. Itu tamparan kelasnya. Jangan mau sekolah ujung tinggi-tinggi ujung-ujungnya jadi pekerja. Gimana sih? Ayo mentalnya dirubah, jadilah pengusaha. Cintailah diri sendiri, fanslah pada diri sendiri. Jangan terlalu terobsesi jadi hidup orang lain. Karena yang kalian lihat tajir melintir ya, yang hidupnya senang-senang belum tentu senang sayang. Yang banyak dipubliskan di sosial media tentang kerukunan rumah tangga belum tentu hidup yang dia jalani itu rukun-rukun seperti yang dia publis di sosial media. Begitupun dengan orang yang pamer sana pamer sini, yang memperlihatkan hidupnya itu royal, tajir, belum tentu hidupnya itu se-flat kita sayang. Nah contohnya kayak kasusnya Sandra Dewi ya, lakinya ya terjerat kasus korupsi yang tadinya kalian agung-agungkan, yang tadinya kalian baper, yang tadi kalian ingin jalanin hidup seperti mereka. Nah terbalik sekarang sayang ya, dari sini kita belajar sayang. Yang terlihat indah itu belum tentu indah, yang terlihat kaya belum tentu kaya, yang terlihat miskin belum tentu miskin. Cintailah diri kalian sendiri ya, jangan terlalu kalian terobsesi pingin hidup seperti orang lain, paham kan? Jadi dari sini netizen Indonesia yang dulunya itu sempat mengagung-agungkan hubungan rumah tangga Sandra Dewi, mengagungkan kekayaan suaminya Sandra Dewi, coba kalian komen dulu sayang ya, terjerat loh 271 triliun ya. Lebih bagus hidup kayak kita aja, santai, flat ya kan, tidak terjerat korupsi, tidak berantakan lah gitu. Jadi syukurin aja ya.
ini Harvey Muiz ya, dan juga Helena Lim ya kalau nggak salah ya. Tapi saya coba membahas dari sisi yang berbeda ya. Jadi kehebohan yang terjadi ini kan gini ya, karena mereka ini dikenal luar biasa kaya, dan kemudian juga Helena Lim juga sampai dibuat istilah crazy rich ya. Saya dari awal, dari dulu pun saya membuat ini bertanya-tanya, kok ada ya tiba-tiba ada orang bukan anak konglomerat kok bisa kaya raya gitu ya. Tapi sampai di situ aja, saya nggak pernah membahas sampai dalam, karena berpikir saya positif aja. Oh iya, mungkin kan banyak juga orang-orang sekarang, anak-anak muda sekarang, bisnis sekarang tiba-tiba booming dan kaya raya ya. Tapi kalau yang aku tahu ya, kalau pebisnis yang sejati itu jarang sekali flexing ya, dan tidak pernah itu berlebihan untuk menginformasikan harta kekayaannya. Kenapa? Kan takut pajak ya. Kalau dia pengusaha yang benar itu biasanya dia malah menutupi kekayaannya supaya tidak dikejar-kejar oleh pajak. Tetapi yang mau saya bahas sebenarnya bukanlah tentang kekayaan mereka, tentang bagaimana dia mendapatkan hak kekayaannya. Saya lagi mikir nih, dari berita-berita yang saya dapatkan, ternyata kan ini udah lama ya. Si ini aja Dewi Sandra ya, atau Sandra Dewi ya, Sandra Dewi namanya ya. Sandra Dewi kan udah lama menikah, artinya bisnis ini kan sudah lama dijalankan. Pertanyaan saya, kok tidak ada yang tahu? Kan gitu toh. Ya jangan-jangan sebenarnya ini saya berpraduga nih ya. Saya sedang berpraduga bahwa sebenarnya ini pergantian kekuasaan kah ya, sehingga ini menuntut setoran lebih besar. Udahlah, di Konoha atau di Indonesia lah kita sebutkan ya. Ini apa yang nggak bisa ya? Apa yang nggak bisa? Jadi kalau tiba-tiba seperti ini terblow up dengan besar begini, saya berpikir nih, setorannya kurang kah ini kan gitu ya. Kan bukan anak pemain baru, udah 10 tahun. Dan katanya ternyata sudah melakukan praktek ini kan udah cukup lama, ya kan? Bentar ya. Kan sudah lama katanya mereka memiliki perusahaan ini. Pertanyaan saya, siapa yang lindunginya selama ini? Iya dong, pasti ada oknum lah, ya kan? Nah, terus orang yang udah biasa mendapatkan uang enak atau setoran-setoran, kok biasa ditangkep nih, kok terbongkar? Analisa ke saya nih, kira-kira ya, setorannya kurang kali, atau mau berganti pemain? Iya kan? Ini bisa aja pergantian pemain. Nanti waktu ditangkap nih mereka-mereka ini, nanti ada lagi kira-kira orang-orang gak lama lagi ada lagi ya kan gitu ya. Nah jadi buatlah kita rakyat ini gak usah lah ya kayaknya heboh-heboh penangkapan sana sini, tetapi apa iya hanya orang ini pemain-pemainnya kan gitu kan? Apa iya mau jujur mau kerja bongkar-bongkaran ini sebenarnya bermaksud baik kah? Jangan-jangan ini bergantian pemain, atau pemain yang lama atau oknum-oknum yang lama yang jadi backingnya sudah tidak berkuasa lagi tapi masih pengen dapat setoran daripada nggak dikasih. Jadi kan saya nih kalau sebagai Helena Lim, buset dah, masa gua harus nyetor kedua orang kan, kira-kira kan gitu kan, kedua kelompok, padahal kelompok yang ini mungkin sudah tidak lagi menjabat di sana ya toh. Nah tentu berpikirlah kalau saya sih jadi Helena Lim, ya gua setor aja lah. Ya kan ini kan uang gampang ya kan, gak ada ruginya kita ya. Kalau saya di posisi Helena Lim, kalau yang lama tadi nggak berkuasa masih minta-minta, gua kasih juga lah. Siapa lagi yang minta lagi kasih, toh kaya banget kan hartanya kemana-mana. Sampai si itu Harvey Muiz aja sampai ngasih hadiah ke anaknya Jet, ya kan luar biasa ya. Sebenarnya kalau pengusaha yang benar tuh nggak akan melakukan hal itu, ya kan? Tapi karena uang-uang gampang, uang-uang seperti ini ya, itu ya kasihlah ya. Tapi anyway lah, buat aku nggak fokus tentang si Helena Lim dan si Harvey Muiz-nya. Yang saya sorotin adalah pastilah orang ini bermain, mereka ini ada oknum-oknum yang menjaga, membackingin. Itu dibongkar dong, ya kan? Mana mungkin lah mereka ini berani di sana. Dan kenapa mereka berani flexing? Karena dia tahu nggak bakalan ditangkap, nggak bakalan diobok-obok. Berarti ada oknum besar yang membackup ini kan gitu.
Nah, hal yang lain lagi yang saya mau sorotin, ini bisa saja pergantian kekuasaan lah ya. Ada daerah preman-preman baru nih, misalnya preman-preman baru nih berkuasa nih, ya kan? Gantian dong. Tetapi yang lama merasa udah kenakan di setor, biarpun dia nggak berkuasa, pengen dapet. Tapi karena mereka ini mungkin nggak nyetor sesuai dengan kebutuhan, di blow up lah. Kira-kira gitu. Nah, bagaimana pendapat kalian ya? Saya tidak menyikapi bagaimana mereka ini kekayaannya. Aku melihat orang kaya gini mah udah biasa ya. Di Indonesia kan orang-orang terkaya-terkayanya kan dari Indonesia. Tapi kenapa mereka jadi kaya? Ya kan? Ya karena mereka menurut saya berani ya, nekat-nekat. Nah kalau kamu yang nggak nekat ya gak usah nyinyir ya, nggak berani, nggak nekat gak usah nyinyir lah ya. Memang itulah kehebatan dari network dan keberanian. Mental pencuri pun harus punya mental hebat ya. Menjadi orang sukses pun harus punya mental hebat. Kalau lu nggak punya mental hebat ya janganlah ya, jangan bermimpi gitu ya. Tapi saya salut dengan Helena Lim. Menurut saya pemain hebat lah ya. Artinya dia bisa masuk di lingkaran itu kan gitu kan. Mana gampang-gampang masuk di lingkaran duit yang hijau dan rano. Pasti dong hubungannya baik, setorannya bagus kan gitu ya. Jadi menurut saya di heboh-hebohnya ini kurang setoran atau pergantian orang-orang yang berkuasa di sana, ya kan? Itulah kita kawal karena gini Bapak Ibu, nanti akan kalau nggak ada Helena Lim, nggak ada si Harvey Muiz, ada lagi nanti orang-orang lain. Ini menurut saya hanya udahlah kau kan udah kenyang, pergantian pemain ya, atau backingannya udah nggak kuat lagi, udah nggak punya kekuasaan lagi, kira-kira gitulah ya. Kalau kalian sependapat dengan aku atau tidak, boleh-boleh aja. Namanya juga ini kita coba-coba menganalisa. Saya tidak tertarik membahas tentang kekayaan Helena Lim, tentang membahas si Harvey Muiz. Saya nggak tertarik karena udah biasa lah, orang-orang kaya itu sebenarnya udah biasa. Kalau kita sampai marah-marah, kita sebenarnya iri sebenarnya. Nah, kalau kemungkinan kalau kita di posisinya Helena, apakah kita menolak posisi itu? I don't know ya, tapi gak usah munafik lah. Kita kan nyinyir karena kita nggak di posisi itu kan gitu ya. Atau kita ada yang nyinyir dengan posisinya si Harvey Muiz. Alah, kamu juga kalau di posisi itu juga bisa lebih apa lagi, lebih borju lagi kan gitu ya. Oke ya kawan-kawan, sini yang kita kawal bukan kasus ini sebenarnya. Yang kita kawal siapa oknum-oknum yang selama ini melindungi mereka. Itu yang harus dibongkar ya kan. Kenapa? Kalau kita bilang masukkan si Lim sama si di ke penjara, lah nanti ada pemain baru lagi. Kalau penguasanya itu lagi ya kan gitu kan. Oke lah, saya kira gitu. Kalian boleh nggak setuju dengan pendapat saya, boleh juga setuju kan gitu kan. Kan kita bebas pendapat, tapi kita tidak boleh dalam posisi kita menyebarkan berita bohong ya gitu kan. Oke ya, saya kira demikian. Emak-emak kepo pengen membahas juga lah.